Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Sugianti dengan NPM 21842205025 dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dari buku materi kelompok pertama, yaitu yang pertama bab 1 itu ada konsep dasar kepemimpinan sekolah. Secara umum, pengertian kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan yang menuju sukses, yaitu ada juga pun pengertian kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Kemudian ada peran, tugas, dan fungsi kepala sekolah. Tugas pokok dan peran kepala sekolah yang pertama yaitu melakukan perencanaan sekolah dengan arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, mengorganisasi sekolah, artinya membuat struktur organisasi, menetapkan staf. Yang ketiga, mengarahkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing dan memberi contoh eksternal marketing. Yang keempat, mengawasi dalam arti melakukan supervisi mengendalikan. Yang terakhir ada mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas. Ada fungsi kepala sekolah, yang pertama itu merumuskan tujuan kerja dan membuat kebijakan sekolah. Yang kedua, mengatur tata kerja sekolah, yaitu pembagian tugas dan petugas pelaksana. Yang ketiga, melakukan supervisi kegiatan sekolah, meliputi mengatur kegiatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan. Adapun kompetensi kepala sekolah, yang pertama yaitu mendorong peningkatan sekolah. Yang kedua, menyampaikan melalui orang. Yang ketiga, membangun komitmen. Yang terakhir, menciptakan visi pendidikan. Ini pemikiran analisis, kritis, pemikiran besar, dan mengumpulkan informasi. Yang ada kedua yaitu kepala sekolah sebagai manajer. 4 prinsip manajer menurut Taylor, yaitu analisis pekerjaan ilmiah melalui pengamatan. Yang kedua, pemilihan personal, yaitu memilih secara ilmiah dan kemudian melatih. Yang ketiga, kerjasama manajemen untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip. Yang terakhir, pengawasan fungsional, mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian. Adapun 7 fungsi manajemen menurut Luther Gulick adalah perencanaan, yaitu melibatkan pengembangan garis besar hal-hal yang harus dicapai. Pengorganisasian yakni menetapkan struktur formal wewenang yang melalui subdivisi kerja diatur. Ketiga, kepegawaian meliputi seluruh fungsi personil dalam memilih, melatih, dan mengembangkan staf. Yang keempat, mengarahkan. Yang kelima, koordinasi melibatkan semua kegiatan dan upaya yang diperlukan. Keenam, pelaporan. Ketujuh, penganggaran menyangkut semua kegiatan yang menyertai penyelenggaraan. Adapun kepala sekolah sebagai manajer secara langsung menjalankan peran mengenai di sekolah untuk memastikan terselenggaranya proses pendidikan secara efektif. Jadi dapat disimpulkan, manajer kepala sekolah yaitu secara teknis melibatkan perencanaan yang baik, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan sekolah, dan teknik pengawasan sekolah. Ada 4 faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan kepala sekolah menurut Pierre C, yaitu 1. Pertumbuhan kota yang cepat. 2. Penilaian sekolah. 3. Reorganisasi sekolah. 4. Pembentukan asisten. Tanggung jawab kepala sekolah sebagai manajer yakni hak untuk meluluskan siswa, hak untuk memilih perintah, hak untuk menegakkan standar, dan hak untuk menjaga pengawas. Adapun tantangan kepala sekolah sebagai manajer yaitu 1. Bagaimana mungkin seseorang yang memilih untuk menjadi kepala sekolah dari mana saja dalam organisasi mempengaruhi orang lain. Yang kedua, bagaimana suatu organisasi dapat memperoleh kepala sekolah dari latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana kepala sekolah dapat terus berhasil ketika lingkungan dan konteks yang mereka pimpin terus berubah. Adapun indikator kepala sekolah sebagai manajer, yang pertama itu mampu mengelola sekolah dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan non-manusia yang dimiliki sekolah. Dan yang terakhir, mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan warga sekolah. Baik, itulah penyampaian materi dari saya.
Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.